Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur bahwa sampai pagi hari ini kita tetap dalam penjagaan Tuhan yang sempurna. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tergenapinya Janji Tuhan. Tentu kita semua, Bapak Ibu Saudara, berkehendak agar janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Di dalam segalanya kita begitu meyakini bahwa janji Tuhan itu mulia, janji Tuhan itu ajaib, janji Tuhan itu sempurna bagi kita, ya. Tidak ada yang tercela di dalamnya, ya. Tetapi sesungguhnya apa yang harus kita kerjakan agar janji Tuhan itu tergenapi, ya. Kita akan belajar melihat bagaimana respon suku-suku Israel terhadap janji Tuhan tentang bagaimana Allah memberikan kepada mereka satu tanah perjanjian. Ya, kalau kita belajar di Yosua dan Hakim-Hakim, di situ jelas sekali bagaimana Allah yang bertindak dengan tangannya sendiri, menuntun bangsa itu dari keluar tanah Mesir, kemudian menyeberang Sungai Yordan untuk merebut tanah perjanjian. Tetapi bagaimana responnya suku-suku Israel yang 12 suku itu. Ya. Jadi ternyata janji Tuhan itu diberikan kepada Abraham yang sebelumnya nenek moyang mereka itu katanya menyembah kepada Allah lain. Tetapi Allah berkehendak menyatakan dirinya kepada Abraham dan di situ dia memberikan satu janji untuk memberkati keturunannya termasuk memberikan satu tanah perjanjian. Sekalipun jalannya tidak mulus sampai keturunan Yakub itu harus meninggalkan tanah Kanaan menuju Mesir, tapi pada akhirnya dengan segala kebesarannya Allah membawa bangsa itu kembali ke tanah perjanjian keluar dari tanah Mesir, ya. Nah, singkat kata ketika bangsa itu setelah menempuh 40 tahun perjalanan, di situ proses yang luar biasa dikerjakan oleh Tuhan untuk mengembalikan mentalitas, kepercayaan, iman bangsa itu kepada Tuhan, sampailah pada satu fase akhir bahwa bangsa itu harus memasuki tanah perjanjian, ya. Tapi sebelumnya adalah ketika mau menyeberang Sungai Yordan, ternyata ada tiga suku, yaitu Ruben, Gad, dan Manase, itu meminta kepada Musa untuk dia tinggal di situ saja, ya. Jadi nggak sampai menyeberang. Suku Manasenya itu hanya separuhnya, setengah suku itu. Kemudian pada zaman Yosua, ketika Musa sudah meninggal, boleh kamu tinggal di sini. Di Yosua 1 ayat 14, tetapi katanya bahwa kamu harus memimpin atau maju di depan suku-suku yang lain ketika menyelesaikan pekerjaannya, merebut tanah perjanjian. Jadi kalau saya membaca di Yosua dan Hakim-Hakim ini ada satu semangat yang luar biasa bagaimana Allah mendidik bangsa itu patriotik gitu ya, luar biasa. Kepahlawanannya luar biasa. Dan ternyata Ruben, Gad, dan setengah Manase itu siap. Jadi mau, oke lah, saya menyeberang ke Sungai Yordan, Sungai Yordan untuk memimpin suku-suku yang lain merebut bangsa itu. Setelah selesai dia akan kembali menempati tanah di sebelah timur Sungai Yordan itu. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata sampai akhir hidup Yosua, ada beberapa, bahkan bukan beberapa, sebagian besar suku Israel tidak mau menyelesaikan pekerjaannya karena tidak mau berperang untuk mengambil tanah perjanjian yang menjadi bagiannya. Kita nanti akan benar-benar surprise gitu ya, heran kok bisa begini, gitu kan? Saya berikan satu kutipan di firman Tuhan, ternyata dari 12 suku,
Ada 7 suku yang tidak mau berperang. Ya. Padahal bagaimana Allah mempersiapkan bangsa itu dengan mentalitas kemenangan, yaitu dengan merobohkan tembok Yeriko yang luar biasa pekerjaan Tuhan itu. Jadi sebelum perang aja sudah dimulai dari tangan Tuhan yang luar biasa sehingga tentu ketika orang melihat bagaimana Allah mengerjakan sesuatu di depan mereka, mereka tidak akan segan, tidak akan ragu, tidak akan khawatir untuk menyelesaikan pekerjaan itu, tapi nyatanya tidak. Hakim-Hakim 1 ayat 19, dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tapi mereka tidak menghalau penduduk di lembah sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Jadi Yehuda tidak menyelesaikan pekerjaannya. Nah ini kedua, tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh bangsa Benyamin. Ya, suku Benyamin tidak menyelesaikan pekerjaannya. Suku Manase, di mana yang separuh itu akan mendapat bagian di sebelah barat Sungai Yordan. Ya. Suku Manase tidak menghalau penduduk Betsen, penduduk segala anak kotanya, penduduk Tanak, dan lain sebagainya. Ya, jadi Manase tidak menyelesaikan pekerjaannya. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan tetap diam di tengah-tengah mereka. Suku Zebulon, ya, suku Aser, suku Naftali. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menyelesaikan pekerjaannya kalau kita simpulkan itu hanya Ruben, ya, kemudian Gad, kemudian Dan, kemudian Simeon, dan satunya Lewi. Tapi Lewi kan tidak ikut berperang, dia hanya mendapat bagian saja, karena katanya bagiannya adalah Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa di depan bangsa ini, bukan berarti apa yang dilakukan Tuhan itu membuat mereka memiliki iman, mereka memiliki komitmen, mereka memiliki kesepakatan untuk bekerja bersama Tuhan. Dari 12 suku itu, pada akhirnya 7 suku tidak menyelesaikan pekerjaan. Saya begitu heran gitu ya. Jadi dengan cara apa lagi untuk membawa bangsa itu menempati tanah perjanjian? Tuhan sudah menyatakan pribadinya sendiri di depan mata mereka. Sejak mau membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, sampai pada akhirnya bagaimana Tuhan mempersiapkan tanah perjanjian bagi mereka. Ternyata kondisi ini tidak membuat semua bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa dalam hidup mereka. Seolah-olah karena mereka tidak taat itu tidak terjadi apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Baik-baik saja. Tapi di waktu kemudian ketidaktaatan mereka itu membawa bencana yang luar biasa. Mereka meninggalkan Tuhan. Di Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan, lalu malaikat Tuhan pergi ke Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka harus kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu di depanmu, tapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa belajar dari fakta yang disampaikan firman ini, bahwa ketidaktaatan seolah-olah tidak menjadikan apa-apa. Semua baik-baik saja. Tapi pada suatu saat, buah dari ketidaktaatan itu akan membuat sesuatu yang besar yang menentukan bagaimana hidup kita berikutnya ketika kita berjalan terus bersama Tuhan. Mari kita awali ketaatan demi ketaatan. Kita sudah melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa bekerja bagi kita. Terpujilah nama Tuhan.
Mari kita berdoa.